Baik, di sini saya akan membahas tentang screening resep. Jadi di sini ada contoh resep dari Dr. Ananda, spesialis penyakit dalam dengan SIP seperti itu, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Di sini ada resep nomor 12 pada tanggal 13 April 2020. R pertama yaitu Buscopan Plus nomor 5 dengan aturan pakai 2 kali sehari. Kemudian yang R kedua itu ada Bactrim Forte dengan nomor 15 dengan cara penggunaan yaitu tiap 8 jam 1 tablet. Kemudian yang ketiga ada Ranitidin 150 mg nomor 10 dengan cara penggunaan yaitu 2 kali sehari 1 tablet. Untuk pasien atas nama Tuan Rocky umur 55 tahun, alamat Sembalun. Nah, di sini di saat kalian akan melakukan screening, kalian menggali informasi tentang pasien tersebut dari resep yang kalian terima. Nah, ternyata setelah kalian menggali informasi dari pasien tersebut, ternyata keluhan dari pasien ini adalah pasien buang air kecilnya susah, kemudian volume BAK-nya itu sedikit, kemudian BAK-nya juga sakit. Kemudian selain itu, pasien juga merasa ada gangguan lambung karena sering nyeri dan kembung di bagian perut. Kemudian diagnosa dokter, pasien mengalami ISK. Jadi kalian setelah bertanya ke pasien tersebut, ternyata pasien menceritakan bahwa diagnosa dari dokter adalah pasien mengalami ISK. Nah, dan kalian bertanya tentang alergi pasien tersebut, dan pasien tersebut mengaku bahwa pasien alergi antibiotika golongan sulfa. Oke, dari sini setelah kita menggali informasi di pasien, baru kita melakukan screening administratif. Screening yang pertama itu adalah persyaratan administratif. Nah, di sini kita bisa menyatakan resep ini valid atau invalid, jadi bisa kita terima atau tidak itu berdasarkan apakah persyaratan administratif sudah terpenuhi atau belum. Oke, yang pertama nama dokter. Nah, kita lihat tadi ada nama dokter, jadi kita centang ada. Kemudian SIP dokter tadi ada. Kemudian alamat dokter tadi ada kan? Alamat dokter. Kemudian tanggal penulisan resep juga ada. Tanda tangan dokter juga ada di sini. Paraf dari dokter. Nah, ada parafnya ini. Nah. Ada paraf dokter. Kemudian nama pasien ada, tadi Tuan Rocky. Kemudian alamat pasien tadi ada, yaitu Sembalun. Kemudian umur pasien juga ada, 55 tahun. Oke. Kemudian jenis kelamin. Ini tidak perlu kita tanya ya, dari kalimat Tuan itu sudah tertanda bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki, berat badannya tidak ada. Nah, ini keterangan kalian bisa kalau misalkan untuk pasien-pasien dewasa itu berat badan mungkin walaupun tidak ada disertakan itu tidak masalah. Kalaupun kalian mau menanyakan itu juga boleh. Jadi keterangannya ditanyakan atau konfirmasi pasien. Tuh. Kemudian untuk nama obatnya tadi, apakah ada nama obat? Tadi ada Bactrim, kemudian ada Buscopan, kemudian ada Ranitidin, jadi ada ya. Kemudian dosisnya, dosis itu berarti dari potensi, kemudian dia 3 kali sehari 1 tablet. Nah, ini kalau Buscopan itu dia kombinasi ya, dia kombinasi. Jadi memang sudah ada disediaan. Jadi memang di situ itu sudah jelas untuk dosisnya gitu. Jadi untuk yang Buscopan dan Bactrim itu adalah kombinasi. Jadi memang sudah segitu. Jadi ini
sudah ada dosisnya. Oke, kemudian jumlah yang diterima itu juga udah ada. Kemudian frekuensi penggunaan juga sudah ada. Oke, itu berapa kali sehari. Nah, ini cuma ada satu ya kalau dari screening administratif. Nah, ini untuk persyaratan administratifnya sudah oke. Kita lanjut ke kesesuaian farmasetis. Nah, untuk kesesuaian farmasetis ini ada bentuk sediaan, cara penggunaan, lama penggunaan, potensi, frekuensi, dan waktu pemberian obat. Oke. Nah, bentuk sediaannya apakah tertulis? Tertulis tadi tablet. Terus cara penggunaannya sudah tertulis tadi, karena dia tablet kan secara per oral. Lama penggunaannya sudah jelas lama penggunaannya karena di sana diberikan jumlahnya, jadi sudah ketahuan lamanya berapa lama. Kemudian tadi udah ada potensinya juga sudah sesuai, frekuensinya juga sudah sesuai. Ini oke. Jadi ini keterangannya adalah sesuai gitu ya. Nah, kemudian untuk kesesuaian farmasetik ini juga kita lihat dari stabilitas dan inkompatibilitasnya. Di sini kita lihat untuk ketiga obat bagaimana stabilitasnya, ada atau tidak. Kita lihat di literatur ternyata stabilitas dari beberapa obat itu, karena memang ada obat yang dicampur atau satu tablet, dalam satu tablet itu ada 2 kandungan. Jadi kita lihat stabilitasnya. Nah, dari beberapa yang saya lihat ternyata memang untuk obat-obat ini kita harus melihat suhunya. Jadi kita tulis ada ya, nanti kalian cari sendiri stabilitas dari beberapa obat ini. Nah, ini ternyata stabilitasnya kita harus perhatikan suhu penyimpanannya. Suhunya itu di suhu kamar. Jadi disimpan di suhu kamar. Suhu kamar berapa? 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Oke. Ini suhu kamar ya. Kemudian, nah untuk yang masalah inkompatibilitas itu kan masalah kelarutan dan sebagainya. Nah, ternyata di sini untuk resep ini tidak ada inkompatibilitas, jadi tidak ada, karena ini memang sudah tablet yang sudah dari pabrik, sehingga ini inkompatibilitasnya tidak ada gitu. Kecuali kalau untuk kita misalkan pencampuran obat, misalkan obat-obat yang sirup kering, kemudian obat-obat yang dicampurkan dengan cara digerus, nah itu perlu kita perhatikan jenis obatnya, apakah memang bisa dicampurkan atau tidak, seperti itu. Kemudian kita ke pertimbangan klinis. Nah, ini yang membutuhkan waktu yang lama dan kalian harus mencari referensi yang jelas. Nah, kalian bisa, panduannya bisa menggunakan DIH, Drug Information Handbook. Itu bisa kalian gunakan di pertimbangan klinis. Ada indikasi tidak ada obat. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Nah, di sini Buscopan Plus, itu kan Buscopan Plus itu dia mengandung hyosin N butyl bromid dan parastamol. Ini termasuk obat keras, ini buat analgetik. Nah, karena kan pasien juga merasa
BAK-nya sakit. Nah, kemudian kalau Bactrim Forte ini itu isinya adalah kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimethoprim. Nah, kemudian untuk yang ranitidin, karena pasien kan ini untuk yang Bactrim Forte itu kan karena pasien memang diagnosanya adalah infeksi saluran kemih, karena ada infeksi sehingga diberikan kombinasi antibiotik. Kemudian untuk yang ranitidin karena pasien merasa memang ada gangguan lambung sehingga pasien diresepkan oleh dokter tersebut itu adalah ranitidin 150 mg. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua indikasi itu sudah ada obatnya. Jadi ini tidak ada. Oke. Terus ada obat tidak ada indikasi, tidak ada. Karena semua obat itu ada indikasinya masing-masing. Kemudian lanjut, ini untuk obat pilihan yang tidak tepat. Nah, ini obat pilihan yang tidak tepat ini adalah diagnosanya sudah tepat tapi pilihan obatnya itu yang tidak tepat. Nah, ternyata kan pasien ini adalah alergi dengan golongan sulfa. Nah, sedangkan Bactrim itu kan ada golongan sulfanya, sehingga untuk pemilihan obatnya itu tidak tepat karena pasien jelas-jelas sudah menginformasikan kepada kita bahwa pasien alergi golongan sulfa. Nah, ini pilihan obat yang tidak tepat. Nah, baru di sini kita mencari referensi dan bisa kalian ingat-ingat untuk pilihan obat ISK antibiotiknya selain dengan pemberian trimethoprim dan sulfamethoxazole, bisa kita berikan antibiotik levofloxacin. Jadi di sini kita bisa jelaskan pasien alergi obat golongan sulfa. Golongan sulfa sehingga diganti levofloxacin. Oke, gitu ya. Terus overdosis. Nah, untuk overdosis ini kita bisa tahu dia overdosis atau tidak overdosis itu kita lihat dari dosis lazimnya. Nah, setelah kita mencari dosis lazimnya, bisa kita lakukan perhitungan dosis di sini. Kalian bisa melakukan perhitungan dosis di sini. Mungkin saya akan skip ya untuk penulisannya. Jadi saya manual untuk menulis ini dari awal. Jadi nama obat. Baik, kita tadi untuk membahas overdosis, underdosis. Untuk dosisnya kita bisa hitung di bagian bawah. Baik, ini untuk perhitungan dosisnya itu nama obat Buscopan Plus. Jadi saya fokus ke hyosin butyl bromidnya. Nah, ini untuk dosis dewasa itu 10 sampai 20 mg per hari. Karena penggunaannya 2 kali sehari, jadi maksimalnya adalah pada penggunaan pasien ini adalah 20 mg. Sedangkan maksimal tablet per harinya itu adalah sekitar 6 dikali 10 sekitar 60 sampai 120 mg per hari. Otomatis ini tidak overdosis. Kemudian karena ini adalah obat yang kita ganti yang awalnya Bactrim, kemudian kita ganti dengan levofloxacin. Jadi kita harus mencari referensi dosisnya untuk kita konfirmasi ke dokter. Nah, untuk dosis dewasa itu 250 mg 1 kali sehari selama 10 hari. Jadi kita akan merekomendasikan untuk levofloxacin ini adalah dalam sehari itu 250 mg. Kemudian obat yang ketiga itu ada ranitidin. Nah, untuk dosis dewasa ranitidin ini adalah 150 mg 2 kali sehari jika perlu. Nah, di dalam resep itu dia 150 mg dan menggunakan 2 kali sehari juga, sehingga ini tidak overdosis. Oke, untuk overdosis dan underdosis itu tidak ada ya. Oke. Kemudian duplikasi juga tidak ada, semua
punya efek yang berbeda-beda. Nah, ini informasi interaksi obat bisa kita cari di DIH atau di interaction checker. Nah, ini untuk interaksi obat itu bisa kalian cek di DIH atau di interaction checker, itu antara level toxasin, kemudian ranitidin, kemudian acetaminophen, kemudian yang hyoscyamin itu yang hyosin, and butyl bromide itu tidak ada interaksi. Nah, untuk efek samping obat, jadi kita bisa lihat untuk efek samping obat itu bisa dilihat di DIH, itu pasti ada ya efek sampingnya. Nah, itu bisa kita tuliskan efek sampingnya apa saja, sehingga nanti bisa kita edukasi untuk pasien gitu. Terutama yang kita tulis adalah efek samping yang berpotensi untuk kondisi pasien tersebut. Kemudian saya lanjut saja, nanti ini bisa dilengkapi ya efek sampingnya apa aja. Kemudian yang untuk alergi obat, kebetulan untuk pasien ini ada alergi, jadi kita centang, jadi ada alergi. Nah, ini kita jelaskan bahwa tidak diberikan untuk obat yang menyebabkan alergi, sehingga di sini pasien tidak diberikan obat golongan sulfa, yaitu sulfamethoxazole dari Bactrim. Oke. Nah, ini untuk durasi pemakaian kita tulis di sini ada Buscopan, kemudian levofloxacin, di sini ada ranitidin. Sini Buscopan plus ya. Oke. Ini sudah sesuai durasinya. Nanti kita jangan lupa tadi kita informasikan ke dokter atau rekomendasi dari kita adalah 1 kali sehari selama 10 hari. Jadi untuk Buscopan sudah sesuai, kita centang, kemudian levofloxacin sesuai, dan ranitidin juga sudah sesuai. Oke. Nah, ini untuk informasi khasiat obat. Jadi Buscopan plus itu adalah khasiatnya antispasmodik. Jadi ini keterangannya untuk mengurangi rasa nyeri perut akibat ISK. Oke, yang kedua untuk levofloxacin itu antibiotik karena pasien mengalami infeksi saluran kemih. Jadi ini untuk terapi infeksi saluran kemih. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk yang ketiga itu ada ranitidin. Tadi ranitidinnya 150 mg. Itu khasiatnya kan H2 blocker ya, H2 blocker. Ini untuk mengatasi gangguan lambung. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi sudah selesai ini form untuk screening. Nah, jadi yang harus diingat bahwa untuk pergantian farmasetis, farmasetis kemudian klinis ini harus konfirmasi ke dokter, seperti penjelasan materi saya sebelumnya, bahwa apabila ada ketidaksesuaian yang kalian temukan itu, maka kalian harus konfirmasi ke dokter penulis resep. Nah, jika dokter penulis resep sesuai dengan pendiriannya, jadi kalau kalian mau memberikan
konfirmasi. Jadi mau konfirmasi ke dokter, kemudian ada penggantian atau ada masalah, itu kalian harus punya jawaban sendiri atau rekomendasi. Jadi kalian harus mencari referensi terlebih dahulu sebelum mengkonfirmasi ke dokter. Jadi jangan kalian bilang itu salah tapi kalian tidak tahu yang benar itu apa. Jadi kita harus cari referensi dulu yang benar, referensinya juga dijelaskan kepada dokter kalian menggunakan referensi apa, kemudian kalian berikan rekomendasinya sehingga dokter tinggal memutuskan untuk mengikuti rekomendasi kalian atau tetap pada pendiriannya, seperti itu. Jadi jika dokter tetap pada pendiriannya, maka kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian, sisanya adalah tanggung jawab dokter penulis resep, seperti itu. Nah, ini salah satu cara pengerjaan resep untuk screening. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.